Penelitian dan statistika. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Statistik diartikan sebagai alat pengelolaan data angka. Statistika adalah cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara pengelolaan data angka. Statistik adalah produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statis deskriptif merupakan teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Statistik inferensial yaitu statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan, bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecah masalah pendidikan melalui metode ilmiah. Macam-macam statistik. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Yang kedua, statistik inferensial, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Yang ketiga, statistik parametris. Ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi, adalah pengelompokan data yang menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dengan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang lebih rapi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat mengetahui gambar secara menyeluruh, dan kekurangannya adalah rincian atau informasi awal menjadi hilang. Selanjutnya, interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Aturannya itu adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu adalah banyaknya keseluruhan data. Kedua, tentukan rentang data yaitu R sama dengan X maksimal min X minimal. Ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Yang keempat, tentukan ujung bawah kelas pertama. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. Yang keenam, tentukan batas atas kelas pertama. 7. Tentukan ujung atas kelas pertama. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. 9. Tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas. 10. Jumlahkan kolom frekuensi dan periksa. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Untuk relatif, membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Dan untuk kumulatif, ada dua, yaitu dengan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Data statistik, himpunan, nilai, variat, datum, atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, objek pengamatan variabel atau nilai. Data kumulatif diperoleh dari hasil pengamatan. Data kuantitatif itu diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jenis-jenis data. Untuk data yang pertama adalah data kualitatif dan kuantitatif. Dan untuk data kuantitatif itu dibagi menjadi dua, yaitu data diskret dan data kontinu. Cara menyusun angka. Yang pertama data nominal, yang kedua data ordinal atau urutan, yang ketiga adalah data interval. Bentuk angka. Ada data tunggal dan data kelompok, dan berdasarkan waktu pengumpulannya,
Ada data seketika dan data urutan waktu. Sumber data statistika, ada data primer dan data sekunder. Selanjutnya ukuran pemusatan, merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Jenis-jenis data ukuran pemusatan adalah data tunggal dan data berkelompok. Untuk rata-rata atau mean, dengan data tunggal, menggunakan rumus seperti berikut. Lalu untuk rata-rata mean data berkelompok, digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Ini adalah rumus untuk modus data berkelompok. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah, merupakan nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Deretan data harus diurutkan terlebih dahulu, dan apakah jumlahnya ganjil atau genap. Ini adalah cara untuk menghitung median data ganjil. Selanjutnya adalah median data genap. Dan ini adalah median data berkelompok. Jadi untuk menghitung median dari data ini, yaitu dengan menggunakan rumus seperti berikut. Menghitung kuartil, desil, dan persentil. Untuk kuartil menggunakan Q1, Q2, dan Q3. Untuk desil, D1, D2, D3 hingga seterusnya. Untuk persentil, P1, P2, dan seterusnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama, jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat pada data. Yang kedua, simpangan rata-rata, yaitu nilai rata-rata yang dihitung dengan mutlak simpangan-simpangannya. Keempat, kuartil, yaitu nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Untuk jangkauan semi-interkuartil atau simpangan kuartil, QD itu didefinisikan sebagai berikut. Yang kelima, persentil, yaitu nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya. Keenam, koefisien variasi. 7, angka baku atau nilai standar. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Untuk populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang teliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi itu memiliki variasi atau sebaran yang luas. Definisi sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel penelitian. Syarat utama, sampel representatif yang mempengaruhi homogenitas populasi, jumlah sampel yang dimiliki, banyaknya karakteristik subjek, dan adekuasitas teknik pengambilan sampel. Homogenitas populasi dari aspek tempat atau geografis merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal. Adapun aspek subjek dan aspek sosial
Selanjutnya adalah korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tidak bebas. Hubungan antara dua variabel dapat apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dengan kata lain, analisis regresi itu menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel, dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Harga R bergerak dari antara -1 dan +1 dengan tanda negatif, menyatakan adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif, dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. Koefisien korelasi Range-Spearman ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi perangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Koefisien korelasi Pearson untuk sekumpulan data X, Y, Y berukuran N dapat dihitung. Koefisien determinansi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y, variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel X atau variabel yang mengetahui independen. Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y